Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Kali ini kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Insia dari S1 Pendidikan Fisika, Offering B kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Indawidi, Prodi Pendidikan Fisika dari kelompok 10 Offering B. Halo semua, perkenalkan nama aku Margareta dari program studi S1 Pendidikan Fisika, mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diani Lamakbar, S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, Offering B. Saya dari kelompok 10. Kali ini kami akan membahas mengenai topik yakni Customer Service. Pengertian Customer Service. Menurut Wawarontu dalam bukunya Dasar-Dasar Keterampilan Melayani Nasabah Bank, istilah Customer Service diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya melayani nasabah. Kata Customer Service berasal dari dua kata, yaitu customer yang artinya pelanggan dan service yang artinya pelayanan. Menurut Kasmir, dalam bukunya Etika Customer Service, memberikan pengertian Customer Service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah. Melalui pelayanan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Jadi, Customer Service adalah sebuah unit kerja yang bertugas untuk melayani nasabah atau calon nasabah. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan berdasarkan informasi dan pelayanan jasa yang tujuannya untuk memberikan kepuasan nasabah dan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Tugas dan fungsi Customer Service. Tugas Customer Service secara umum adalah melayani nasabah sesuai dengan pedoman atau ketentuan bank. Fungsi dan tugas Customer Service harus benar-benar dipahami sehingga seorang Customer Service dapat menjalankan tugasnya secara prima. Menurut Kasmir, fungsi dan tugas Customer Service sebagai berikut. Yang pertama sebagai resepsionis, yang kedua sebagai deskman, yang ketiga sebagai salesman, yang keempat sebagai Customer Service Relation Officer, dan yang kelima adalah sebagai komunikator. Yang pertama sebagai resepsionis, artinya customer service sebagai penerima tamu atau nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, tenang, simpatik, menarik, dan menyenangkan. Dalam hal ini, customer service harus bersikap memberi perhatian, berbicara dengan suara yang lembut dan jelas dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua sebagai deskman. Artinya, customer service sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah untuk memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri bank, kemudian menjawab pertanyaan nasabah mengenai produk bank, serta membantu nasabah untuk mengisi formulir aplikasi. Yang ketiga adalah sebagai salesman. Artinya, customer service sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus mengadakan pendekatan dan mencari nasabah baru, serta berusaha mempertahankan nasabah lama. Juga berusaha mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi nasabah, termasuk keberatan atau keluhan nasabah. Yang keempat adalah sebagai Customer Service Relation Officer. Artinya, customer service sebagai orang yang membina hubungan baik dengan seluruh nasabah. Dan yang terakhir adalah customer service sebagai komunikator. Artinya, customer service sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar pelayanan. Berikut adalah dasar-dasar pelayanan, yaitu yang pertama, attitude atau sikap. Bagaimana sikap dan pelayanan dari karyawan perusahaan akan menggambarkan dan memberi citra perusahaan,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap karyawan perusahaan seharusnya memiliki sikap yang ramah, penuh simpatik dan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya, serta memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaannya. Yang kedua yakni ability atau kemampuan. Di sini karyawan harus memiliki kemampuan dasar seperti bagaimana melakukan komunikasi yang efektif, memiliki pengetahuan di bidang kerja yang kita geluti saat ini, memahami SOP dasar untuk menangani keluhan pelanggan, serta memahami hal apa saja yang boleh diinfokan keluar ataupun tidak boleh. Yang ketiga yakni attention atau perhatian. Attention merupakan bentuk kepedulian kepada pelanggan atau tamu yang berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan, serta pemahaman atas kritik dan saran yang diberikan. Dalam melakukan aktivitasnya, seorang karyawan haruslah senantiasa memperhatikan dan mendahulukan keinginan pelanggan, termasuk di dalamnya tamu perusahaan tersebut. Dan akan lebih baik lagi jika pelanggan atau tamu melakukan hal sebagai berikut, yakni menyapa dengan bahasa yang ramah dan sopan, mempersilahkan duduk, serta menanyakan keperluan dan keinginan pelanggan atau tamu dengan bahasa yang sopan. Yang keempat yakni action atau tindakan. Setelah attention atau perhatian dilanjutkan dengan action atau tindakan. Hal apa yang perlu dilakukan di tahap action ini adalah melakukan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika kurang yakin dan lebih baik kita melakukan konfirmasi dengan sopan, atau jika diperlukan dapat kita lakukan pencatatan, apalagi jika permintaan pelanggan cukup beragam. Maka permintaan tersebut bisa dicatat di form yang sudah kita siapkan. Yang kelima yakni accountability atau tanggung jawab, yaitu sikap keberpihakan kita kepada pelanggan atau tamu mitra kerja sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. Sikap tanggung jawab ini dilaksanakan dengan benar sepenuh hati, maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan, tamu, atau mitra perusahaan. Yang keenam yakni appearance atau penampilan. Penampilan karyawan baik secara fisik maupun non-fisik merefleksikan kredibilitas perusahaan, maka dari itu penting untuk selalu menjaga penampilan. Standar penampilan harus dibuat oleh perusahaan dan setiap karyawan harus menjalankannya, apalagi saat bertemu dengan pelanggan atau tamu. Yaitu sifat-sifat pelanggan. Sebelum itu, kita harus memahami dan mengerti bahwa tidak semua orang itu memiliki sifat yang sama, terutama pelanggan. Adapun macam-macam sifat pelanggan sebagai berikut. 1. Pelanggan mau dianggap sebagai raja. Sifat ini masih menghinggapi hampir semua orang, tetapi tidak semua orang ingin dilayani secara berlebihan. Yang kedua, pelanggan mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Mulai dari hanya ingin memperoleh informasi tentang suatu produk sampai dengan memakai barang dan jasa kita. Yang ketiga, pelanggan tidak ingin didebat atau tidak mau disinggung. Pelanggan akan tersinggung kalau mendapat bantahan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, pelanggan mau diperhatikan. Berikan perhatian secara penuh sehingga pelanggan merasa benar-benar diperhatikan. Yang kelima, pelanggan ingin selalu dipuji. Dalam memuji pelanggan, jangan berlebihan karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang keenam, pelanggan adalah sumber pendapatan perusahaan. Ya benar, transaksi yang dilakukan pelanggan pada akhirnya akan memberikan laba bagi perusahaan. Baik, itulah beberapa sifat-sifat pelanggan. Di sini saya akan menerangkan tentang sikap-sikap yang harus dimiliki customer service untuk menghadapi seorang konsumen. Yang pertama itu adalah sikap sabar, di mana kita harus memiliki sifat yang sabar sebagai seorang customer service, karena kita tidak hanya akan bertemu dengan satu atau dua sifat saja, tetapi kita akan menemukan banyak sifat-sifat jenis-jenis konsumen kita yang berbeda-beda, di mana kita harus bisa menempatkan diri kita untuk menghadapi segala perbedaan sifat-sifat konsumen kita itu sendiri. Yang kedua itu adalah kita harus mempunyai sifat perhatian. Maksud perhatian di sini itu sendiri adalah kita harus bisa memahami dan juga mendengarkan apa saja yang konsumen kita butuhkan
apa saja yang konsumen kita butuhkan terhadap kita sebagai seorang customer service. Kita harus bisa mendengarkan dengan baik dan juga memberikan penjelasan yang baik juga kepada customer terhadap konsumen kita. Yang ketiga itu adalah kemampuan berbahasa yang baik. Kemampuan berbahasa yang baik ini sendiri itu maksudnya seorang customer service itu pastilah harus bisa berkomunikasi dengan baik, di mana bahasa kita sendiri yang nanti akan dilihat oleh konsumen kita. Kita harus bisa berkomunikasi dengan jelas, ramah dan juga sopan kepada konsumen kita agar mereka merasa nyaman terhadap bahasa yang kita gunakan, mereka tidak merasa terganggu. Dan juga gunakan bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami oleh mereka, dan juga berikan penjelasan-penjelasan tanpa keraguan sedikit pun. Yang keempat itu adalah memahami pengetahuan kita sendiri terhadap produk yang kita pasarkan. Kita harus mengetahui produk-produk yang kita pasarkan itu sebelumnya, semua seluk-beluknya, di mana cara memasarkannya atau kebutuhan apa yang nanti akan diperlukan oleh konsumen kita. Yang kelima itu adalah berbahasa yang positif. Bahasa itu sendiri adalah bagian persuasi yang sangat penting pada saat berkomunikasi dengan konsumen maupun orang lain, di mana kita harus bisa berbahasa yang positif, menerapkan bahasa-bahasa yang positif pada kehidupan sehari-hari kita agar terbiasa berbicara kepada konsumen kita dengan bahasa yang positif agar mereka merasa nyaman pada saat bertemu atau berkomunikasi dengan kita secara langsung. Yang keenam itu adalah kemampuan memanajemen waktu, di mana pada saat pertama kali kita sebelum menemui konsumen kita akan dibatasi waktunya. Kita harus bisa menyelesaikan kebutuhan kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen itu secara singkat, bukan singkat maksudnya tidak jelas, tapi singkat tapi menemukan titik hasilnya di mana konsumen kita itu merasa puas. Kita harus bisa memanajemen waktu. Jika mana kita tidak bisa menjelaskan dengan detail atau konsumen kita kurang mengerti, lebih baik kita memberinya kepada orang yang lebih mengerti untuk menjelaskannya kepada konsumen kita agar waktu yang digunakan tidak terbuang dengan cuma-cuma. Di sini saya ingin juga menjelaskan tentang ciri-ciri pelayanan yang baik atau pelayanan customer service yang baik terhadap konsumennya. Yang pertama itu adalah ramah dan komunikatif. Kita harus bisa memberikan kesan yang ramah dan juga nyaman terhadap konsumen kita agar mereka bisa merasa nyaman terhadap kita. Ya, komunikatif sendiri itu maksudnya kita bisa menjelaskan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan konsumen kita dengan menggunakan kita sebagai alat bantunya mereka untuk menemukan titik temu mereka dalam menemukan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua itu adalah menyediakan sarana dan prasarana. Guna memberikan rasa nyaman kepada konsumen kita harus menyediakan sarana dan juga prasarana yang bisa membuat konsumen kita itu merasa nyaman. Contohnya itu ada tempat ibadah, tempat duduk, toilet, dan juga pendingin ruangan agar mereka merasa nyaman terhadap kondisi ruangan sekitar. Yang ketiga itu adalah responsif. Responsif itu maksudnya adalah cepat tanggap kita dalam menemukan masalah yang mereka alami atau mereka butuhkan terhadap kita. Keperluan dan kebutuhan ya kita harus bisa cepat tanggap saat mereka menanyakannya. Dan juga keempat itu ada keamanan. Keamanan itu maksudnya kita harus memberikan kesan aman kepada konsumen kita agar mereka merasa tetap nyaman. Contohnya itu adalah kita menyediakan pos satpam ataupun kamera CCTV pengawas yang bisa menjadikan sebagai tempat yang nyaman dan juga mereka merasa aman ada di tempat itu. Yang kelima adalah penjelasan yang memadai. Penjelasan yang memadai itu maksudnya adalah kita harus mempermudah apa yang mereka butuhkan. Istilahnya kita tidak mempersulit pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan kepada kita, tetapi kita harus mempermudah setiap pertanyaannya itu dengan penjelasan yang memadai, dengan penjelasan yang jelas dan juga tidak bertele-tele. Yang keenam itu adalah kepercayaan. Kita harus memberikan kepercayaan. Kepercayaan di sini tuh maksudnya pastinya konsumen kita itu memberikan kepercayaan lebih kepada kita untuk menerangkan materi-materi ataupun hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka. Di sini kita harus bisa memberikan kepercayaan itu kepada konsumen kita agar mereka bisa merasa nyaman dan juga pas pada saat bertemu atau berkomunikasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi seorang customer service. Yang pertama yakni
satu, persyaratan fisik. Nah, persyaratan fisik ini meliputi persyaratan seperti fisik yang bersih, sehat, kemudian tinggi badan yang ideal, berat badan yang ideal. Nah, tinggi badan yang ideal itu seperti kalau laki-laki itu kurang lebih 165 cm, kemudian kalau perempuan itu adalah 160 cm. Yang kedua yakni adalah persyaratan mental. Bagaimana sih persyaratan mental seorang customer service? Customer service hendaknya memiliki mental yang sehat, tidak mudah marah, emosi, dan tidak mudah cepat putus asa. Kemudian persyaratan yang ketiga yakni adalah persyaratan kepribadian. Persyaratan kepribadian seorang customer service dituntut memiliki kepribadian yang baik, kemudian murah senyum, sopan, lemah lembut, simpatik, energik, menyenangkan, berjiwa bisnis, dan memiliki rasa humor yang tinggi. Kemudian yang keempat yakni adalah persyaratan sosial. Nah, bagaimana persyaratan sosial itu? Nah, persyaratan sosial seorang customer service yakni memiliki budi pekerti yang luhur, pandai bergaul, pandai berbicara, kemudian fleksibel, cepat menyesuaikan diri atau adaptif, dan mudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai mengapa pelanggan itu bisa kabur, apa sebabnya. Nah, inilah beberapa sebab yang membuat pelanggan itu kabur dari perusahaan. Yang nomor satu adalah pelayanan yang tidak memuaskan. Kemudian yang kedua yakni produk yang tidak baik. Yang ketiga, ingkar janji dan tidak tepat waktu. Yang keempat adalah biaya yang relatif mahal. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang customer service agar pelanggan itu tidak kabur? Nah, berikut ada beberapa perlakuan yang bisa dilakukan oleh seorang customer service agar pelanggannya tidak kabur. Yang pertama yaitu customer service harus menarik, mulai dari penampilan, gaya bicara saat berinteraksi dengan seorang pelanggan, dan tidak membuat pelanggan itu merasa bosan. Kemudian yang kedua yaitu customer service harus cepat tanggap sesuai keinginan pelanggan dan cepat mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga yakni ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang nyaman, seperti tempat duduk yang bersih, lingkungan yang bersih, tempat tunggu yang bersih, dan lainnya. Kemudian yang keempat yakni tersedia informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, informasi berupa brosur atau segala informasi yang bisa diakses oleh pelanggan agar pelanggan itu tidak kesulitan. Demikian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.